Tuh, Kak, katanya Om Pras yang main keyboard. Nggak bisa, ini bagianku. Kemarin minggu katanya Om Pras mau main. Nggak janji, cuma bilang. Nggak janji ya? Nggak janji. Nggak janji ya? Masalah kalau nggak janji. Nggak janji ya? Tapi aku bilang ya. Enggak. Nggak janji ya? Nggak janji. Ya udah. Coba. Hah? Lanjut, wes. Beneran? Coba sih. Beneran? Coba sih. Beneran? Om Pras main ya? Sampai pencucian? Coba sih. Coba? Nggak mau wes. Nggak mau? Nanti amsyong loh, puji-pujiannya. Rusak semua ya nanti ya? Nanti hitamnya jadi putih, putih jadi hitam. Waduh, bahaya ya? Kacau. Nggak jadi ya? Kacau. Padahal Om Pras pengen loh. Besok-besok aja om. Besok-besok ya? Kalau Om Pras udah pinter ya? 5 tahun lagi ya? Kan mau ajak teman tuh om nyanyi, nggak sendirian dari ini. Oh iya, nggak sendirian ya? Nggak sendirian lah, katanya janjian sama teman. Oh iya. Wah ini ada temennya Om Pras ini ya, kakak sekolah minggu juga. Udah lama sekali, mungkin adik-adik udah lupa nih, tapi mungkin nggak lupa juga karena ini kakak yang paling tinggi. Kakak yang paling tinggi dari kakak-kakak yang lainnya. Iya, ini pasti kalian ingat ya, kakak yang paling tinggi dari kakak-kakak yang lainnya. Ayo siapa? Ayo siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, langsung nyebut namanya loh. Kakak yang paling tinggi ya. Iya itu ya. Oke. Hah? Pasti IR1. Iya, IR1 tuh pasti itu. Kalaupun ada IR2 baru-barusan ya. Anak kelasnya itu ya. Wah, yang IR1 tahu ya. Kakak yang paling tinggi ya. Waduh, oke yuk. Kita panggil ya. Kak Abraham Sede. Ya. Tuh kan. Udah enggak usah gitu-gitu. Ya, Om Pras kecil ya. Waduh. Saya kalah. Makanya kalau Om Pras ngomong sama ini mesti dangak ini mesti ya. Dangak itu ya. Kalau kakak nunduk ini, kakak nunduk ini. Ini nunduk ini. Nunduk nih kakak ini ya. Waduh, ini kayak Daud sama Goliat nih. Daud sama Goliat. Iya. Wah, naik apa Kak tadi Kak? Sini Kak. Tadi naik motor. Naik motor ya. Pakai masker toh? Pakai masker. Pakai masker ya. Kesehatan pasti. Protokol kesehatan pasti harus. Wajib ya Kak itu. Wajib. Apalagi sekarang ada patroli. Iya, ada patroli. Patroli masker. Iya. Oh. Siap jam 9 malam. Bahaya loh. Bahaya banget. Kalau nggak pakai masker, katanya disuruh nyapu. Waduh, Nyapu jalan loh. Nyapu jalan 15 menit apa? Meter? 15 menit apa? Kalau meternya 15 kilometer. Kayaknya Sempang 5 no. Ya, jauh banget. Ben kapok ya. Iya. Ada nyapu kalau tidak salah selama 15 menit. Itu 200 meter. Nyapu juga, 200 ya, meter. Iya, lumayan. Makanya kamu jangan lupa pakai masker. Ya. Adik-adik juga dong pasti. Iya, adik-adik juga keluar harus pakai masker. Sepertinya memang tidak ada apa-apa, tapi yang bahaya itu virusnya. Ya. Bude sama Pak D-nya kakak udah kena loh. Sampai ke rumah sakit. Ini sudah yang hari ke-15 di rumah sakit, di ruangan, nggak boleh keluar kemana-mana, nggak boleh. Jakarta. Pak D sama Budi Om Pras yang di Jakarta, kasihan ya. Tapi ya, ingat itu sebagai gambaran ya. Kalau kalian tidak waspada, iya. Dan kita setiap 2 hari dalam seminggu kita berdoa. Jadi Senin, Rebu, Sabtu itu kita selalu pertemuan dengan Budi Pak D yang ada di Jakarta. Kita berdoa supaya Tuhan, dan sekarang udah sehat. Puji Tuhan. Sekarang udah sehat, luar biasa, udah kuat. Jadi hati-hati ya Kak ya. Hati-hati loh ya. Oke. Yang pertama pakai masker. Kalau pulang cuci tangan. Cuci tangan. Iya. Kalau perlu mandi. Mandi ya, bener sih Kak. Habis keluar harus mandi langsung. Iya. Dulu Om Pras jarang mandi. Waduh.
Pantesan bau. Pas Dulu. Minggu. Dulu kapan ini? Dulu. Sebelum operasi Semarang. Oh, Ya. belum Semarang. Ya sekarang udah. Dulu airnya susah. Susah. Ya harus apa Kak? Ngangsu ya. Ya, Ngangsu tuh apa? Ambil di sumur tuh loh, air sumur. Terus bawa ke rumah, itu jauh loh. Dari sini sampai satpam depan loh. Lumayan ya Kak? Ya makanya badai yang pras keker ya. Gara-gara ngangsu ini. Bukan fitness ini. Ngangsu. Gara-gara ngangsu. Ya, wah, itu makanya mau mandi mesti mikir. Mikir dulu ya? Oh, mikir dulu, aduh jauh, ngangsu gitu ya. Kadang-kadang kos airnya habis gitu, aduh susah banget ya. Tapi sekarang udah wangi ya. Nggak wangi ya? Wangi ya? Wah wangi banget. Wangi ya? Wangi banget. Wanginya ora enak atau wanginya atau? Wanginya ora enak. Ya. Oke. Pakai masker, Cuci tangan. cuci tangan kalau perlu mandi ya. Dan kita harus bersih gitu ya. Pakai sabun. Iya, pakai sabun, jangan lupa ya. Itu Harus wajib. ya. Tuh lihat kan. Kak Bram toh. Om Pras toh. Ini dulu murid sekolah minggunya Om Pras ini. Ya nih adik-adik. Sekolah minggunya Om Pras. Tahun berapa Kak? 2005. 2005. Wah lama banget kan? 15 tahun yang lalu. Wow. Wow. Dulu segini loh kamu tuh. Iya, masih dulu segini loh. Sering tak pangku dulu. Wah kalau Om Pras tuh mesti mangku gitu. Terus pangku sambil pegang snack makan gitu. Om Pras dipameri tok gitu. Jadi malu nih Kak. Enggak dikasih loh Prasnya. Tapi dikasih ya. Kamu kan anak baik ya. Aku mau makan snack itu tak pikir ya makan sendiri, ternyata Om Pras dikasih. Iya. Tapi kalau sekarang suruh mangku, waduh iso ngene aku. Ambrol dengkule ya. Wah dulu segini bisa dipangku, saya tak kon mangku ya. Wah, saya gantian Om Pras yang dipangku ya. Saya pangku. Wah luar biasa loh. Ya ini namanya anak cinta Tuhan ya. Dari sejak kecil imannya terjaga, dari sejak kecil dengerin firman Tuhan, dari sejak kecil ikut pelayanan, dan sekarang kakak sudah ikut pelayanan di sekolah minggu. Wah luar biasa sekali loh. Adik-adik, nih contoh Kak Abraham ya. Jadi anak yang baik, melayani atau cintakan Tuhan. Oke? Yuk Pak. Wah ada Noel. Ya ada Noel, bener. Ada Dan Ben. Wah ada. Siapa lagi? Sama Gaby, ada Gaby. Wah ada siapa nih? Ada Ael. Oh iya. Ada Chloe. Wah Steven. Kayla. Iya. Keira. Waduh iya. Wah, banyak sekali ya. Yang sekolah minggu ya. Adikmu siapa jenenge? DJ. Oh iya. Wes suwe ra ketemu. Halo DJ. Wah iya. Nih kakakmu ikut sama Om Pras nih, pengujian nih. Iya. Oke, ada banyak loh Kak. Banyak banget ya. Sekolah minggu yang komen-komen itu ada Kak Immanuel, Steven, ada Chelsea, ada Sylvie, ada siapa lagi ya? Wah banyak loh Kak. Luar biasa sekali. Luar biasa semangatnya. Kita masih ada kuis loh Kak. Ada kuis. Kuisnya itu apa itu Kak? Yang pertama apa Kak? Yang pertama apa? Kesaksian, betul. Kesaksian Kak. Jadi bikin kesaksian. Ada yang sudah kesaksian kemarin katanya sering menyepelekan sekolah minggu. Ya, kan karena offline kan, online ya. Jadi kan sambil lihat gini ya. Jadi disambi kemana-mana, ambil makanan, sambil makan, terus pergi kemana, terus duduk lagi. Jadi nggak serius. Serius ya. Jatuh di kamar mandi. Pas ibadah itu terus dia jatuh di kamar mandi. Katanya agak sakit sih, cuma nggak terlalu parah. Dan akhirnya dia diingetin sama Tuhan, kalau ibadah ya ibadah harus serius. Iya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Nah ini terus dia kesaksian, sekarang dia sudah mulai mau serius ya. Wah luar biasa sekali ya. Mantap. Nah ini di sini nih kalau mau ngirim kesaksian ya. Kesaksian ya. Ada Instagram, ada email, ada WA, ada Telegram ya, Telegramnya Om Pras ya. Kirim di situ ya. Ada yang kesaksian lagi Kak. Apa Kak itu? Mamahnya. Mamanya kenapa?
drop ekonominya, terus kayak udah nggak punya apa-apa, tiba-tiba dapat arisan. Wah, banyak, lumayan buat maem seminggu. Wah, seminggu apa 1 tahun gitu. 1 tahun. Wah, lumayan gitu. Lama ya. juga itu, Kak. Itu dapat luar biasa, itu berkat dari Tuhan yang tidak diduga. Bener. Nah, ini luar biasa kesaksian-kesaksian seperti itu, Kak. Jadi kalau ada adik-adik yang punya kesaksian lagi ya, kirimkan, masih ada kesempatan sampai Desember. Sampai Desember tuh. Sampai Desember lama. Lama juga ya, Kak. Iya, masalahnya belum ada kesempatan untuk kita bisa Bertemu, offline ya. Terus kecuali kesaksian, bikin video salam, Kak. Video salam gimana tuh? Jadi seperti selamat pagi Om Pras, selamat siang Om Pras, selamat siang kakak-kakak sekolah minggu Kak Abraham, Kak Sonya, Kak Om Pras, Kak Om Pras, Om Sam, Opa Sam atau Oma Sam, ya semua disebut, guru kakak-kakak sekolah minggu disebut ya. Selamat beribadah, kangen loh, Tuhan Yesus memberkati, gitu. Selamat seperti itu, Kak, di video terus kirim. Kirim melalui ini tadi ya? Iya, ini tadi ya. Ya, sekolah minggu GBI Gama ya, itu Instagramnya. Kemudian WA-nya 081542421310 ya. Terus di emailnya Semi GBI Gajah Mada 7886 ya, emailnya. Oke. Jadi adik-adik kirimkan, kita tetap tunggu sampai Desember. Kalau Tuhan izinkan ya, selesai bulan Desember, Januari kita bisa offline ya. Kita bisa ketemu lagi di sini ya. Kangen ya, Kak ya? Kangen banget. Kangen ya? Kangen ya. Aduh, udah lama sekali ya. Udah berapa bulan ya? Ini 6 bulan. 6 bulan ya. Waduh, lama banget ya. Iya. Kangen ya, Kak ya? Kangen ngiringi sekolah minggu lagi ya? Iya, saya juga kangen mbok iringi loh. Jadi ngiringi terus nak dintin. Maksudnya kibrot ya, dikiringi kibrot, Om Pras main pujian, main kibrot ya, nanti gantian Om Pras yang kibrot, kamu pulang ya. Iya. Oh iya, ada band, nanti Om Pras yang main drum ya. Band drumnya bolong kabeh. Nuduknya banderen. Kamu suka main musik apa? Dulu suka main drum, Kak. Dulu drum juga ya. Oh ya, tapi lama ya. Lama ada nggak pernah. Nggak pernah ya. Terus akhirnya terkubur ya bakatmu ya. Dalam-dalam ya. Ya, tipis-tipis lah. Tipis. Waduh ya. Oke, kita tetap harus melayani ya. Yuk Kak Abraham berdoa buat ibadah kita pada pagi, siang, sore ini ya. Yuk. Oke, mari adik-adik kita berdoa dulu. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat siang Bapak, selamat sore Bapak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Biarlah berkat untuk anak sekolah minggu dari pagi, siang, sore Tuhan. Engkau selalu menyertai Tuhan. Engkau bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan saat ibadah ini Tuhan. Dan meskipun masih online Tuhan, Engkau tetap selalu memberikan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Dan Engkau selalu menyertai kami Tuhan kemanapun kami pergi Tuhan. Dan untuk ini kami serahkan dalam nama tangan-Mu saja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke. Ya, ayo kita akan pujikan satu pujian ya. Saya senang ya. Senang tuh jadi anak Tuhan tuh? Iya, senang banget. Senang banget tuh ya jadi anak Tuhan. Yo, saya senang jadi anak Tuhan ya. Boleh tepuk tangannya? Ya, kasih tepuk tangan boleh. Yo, sambil nari juga boleh. Lompat-lompat juga boleh. Yo. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong ya. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu
tengkar itu dosa. Tengkar itu dosa. Anak Tuhan gak boleh tengkar. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nyuri. Nyuri itu dosa. Nyuri itu dosa. Nyuri itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nyuri. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. 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 Iya. Iya. Tapi Kak Abraham pernah bohong enggak? Dulu pernah, Kak? Pernah ya? Ya, pasti pernah. Pasti pernah ya. Sebagai manusia kadang-kadang jatuh ke dalam dosa. Ya kemarin ceritanya tentang penciptaan. Ya, ini Adam dan Hawa nanti. Kita akan mendengarkan cerita itu. Iya. Oh, ini Kain dan Habil. Adam dan Hawa minggu yang lalu. Minggu lalu. Adam dan Hawa. Minggu ini Kain dan Habil nanti ya. Nah, ini jangan sampai kita berbuat dosa. Tadi apa tadi? Nggak boleh Bohong. Terus nggak boleh bertengkar. Terus nggak boleh mencuri. Ya, anak Tuhan harus jaga itu. Jaga lidah, jaga perkataan, jaga tangan kita. Juga ya. Jangan suka mukul-mukul. Iya, pernah mukul adiknya ada? Nggak pernah. Nggak pernah ya, bagus. Berarti Om Pras ngajarinya bener ya. Ya, oke ya, nggak boleh bertengkar ya sama kakak sama adiknya ya. Kalau Om Pras dulu pernah. Pernah. Iya. Kenapa itu, Pak? Ya karena ego masing-masing. Ada yang lebih tinggi egonya gitu ya. Tapi itu ada biasa. Tapi sekarang udah enggak. Udah rukun sama kakak sama adiknya ya. Oke, jaga hati kalian. Jaga pikiran, jaga iman. Kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Ya, kita akan lanjutkan Kak dengan pujian Mata Tuhan Melihat. Ya, oke ya. Sama-sama kita pujikan itu ya Kak ya. Yuk. Langsung aja. Kita kasih tahu bahwa mata Tuhan melihat ya. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, bablasan. Muncrat nggak, Kak? Muncrat ini basah nih. Basah semua nih. Iya, supaya adik-adik ingat, ya loh. Kita ingetin adik-adik ya supaya
jangan berbuat jahat. Seperti yang tadi kita sebutkan ya, ada bohong, bertengkar, mencuri. Tapi banyak loh, perbuatan jahat itu banyak loh, banyak sekali. Apalagi ya kalau disebut itu yang suka anu tuh nyontek sekolah itu, ya, itu nggak boleh, itu jahat juga ya. Muslimin temannya itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya. Kadang-kadang kalau kakaknya lagi belajar gitu, dari belakang diusilin, dibuat pergi gitu. Nah itu nggak boleh ya. Kakaknya lagi belajar padahal serius lagi serius ya. Tiba-tiba pas ditunjuk dari belakang, wah gitu. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu perbuatan jahat ya. Terus ada yang takut sama ulat. Ulat. Dijailin. Ada pegang ulat tuh, tampalin di bajunya. Padahal dia takut nih. Nah itu namanya usil itu ya. Dan anehnya sampai nangis karena ketakutan. Nah ya, itu jahat ya, nggak boleh ya. Boleh itu nggak boleh. Jadi harus berbuat baik. Kalau bisa ada ulat, temannya takut ya ulatnya disingkirin gitu jauh-jauh ya. Supaya temennya ini nggak takut, damai gitu ya, rukun gitu ya, malah bikin masalah ya. Nggak boleh ya. Oke, adik-adik, wah luar biasa loh, mereka semuanya nunggu lagi ada mau nyanyi apa lagi ya kak, nyanyi apa ya nyanyi apa lagi ya kak gitu. Ternyata mereka nunggu ya, Happy Ya Ya. Ini lagu favorit mereka ya ini. Setiap minggu kemarin kita nyanyikan terus ya kak ya. Lagu wajib ya? Wajib. Iya, ayo kita akan pujikan lagu itu ya. Happy Ya Ya, Happy Ya. Oke, nah dipegang. Happy Ya Ya, Happy Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya. Bobo. Enak banget ya bobo ya kak ya. Ngiler nggak kak? Udah terlanjur. Netes nih. Netes ya. Jangan dilempar. Kameranya kena loh. Jadi basah. Enak banget ya kak. Ngimpi apa kak? Ngimpi naik gunung nih kak. Oh, naik gunung ya. Lihat kupu-kupu enggak? Banyak banget kupu-kupu. Banyak banget ya. Wah, aku juga ngimpi loh kak. Apa mimpi apa itu kak? Naik sepeda. Di mana? Di taman yang indah. Ada kupu-kupu juga. Oh, sama dong kak. Jangan-jangan kupunya sama ya. Melompat nih. Oh iya. Aduh, enak sekali ya bobo ya. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya, Happy Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian. Bobok lagi kak, bobok lagi kak, bobok lagi. Aduh, enak sekali ya. Wah, ada yang tengkurap loh kak. Ada yang melumah loh kak. Wah, ada yang miring juga. Iya itu kak. Miring kiri, miring kanan. Waduh, enak sekali tuh ya. Ada yang bawa bantal. Enak sekali. Bantalnya singkirin nanti kebablasan loh. Ada yang bawa guling juga. Waduh. Ada yang bawa boneka ada kak? Ada itu. Ada. Wah, ada. Jangan disikip nanti kebablasan loh. Waduh, enak banget. Tadi ngimpi naik gunung ya kak? Iya kak. Aku ngimpi naik sepeda. Waduh. Kasihan Kak Ivan loh kak. Kak Ivan iya. Kak Ivan gelap katanya. Gak pernah ngimpi. Kasihan ya. Gelap ya. Aduh. Enak sekali loh kak. Wah, ada guna banget gitu ya. Ya sebentar atau masih enak? Enak ya. Aduh. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin
Iya, sampai hilang loh. Waduh, luar biasa ya, saking dalamnya ya kita Iya, ya. dalam sekali. Oh, sampai mau tenggelam ya. Iya, luar biasa. Adik-adik musang sekali loh. Iya. Mereka nyanyi dari awal tadi, seneng sekali, apalagi liatin Daud dan Goliat. Tambah semangat ya. Tambah semangat ya. Waduh, saking tingginya Om Pras kayak gini-gini terus ya. Dangak Terus nih Om Pras kalau ngobrol sama Kak Abraham ya. Makanya apa sih Kak? Makanya pring Prank. biar tinggi. Berarti suka rebung, makan rebung dia. Lumpia ya. Makanan khas Semarang ya. Rebung ya, jadi tinggi ya, kayak makan prank ya. Aku makan prank bolak-balik orang tinggi-tinggi. Pranknya kalah kali ya. Pring lokal paling. Oh mungkin ya. Pring Jepang kok Oh prank Jepang ya. Waduh pantesan. Kalau enggak pranknya udah bosok jangan-jangan. Pas tak makan udah bosok ya. Waduh, jadi beda nih ya. Ini kalau Kak Ivan gini kayak tangga loh coba nih. Kak Abraham sini, sini, jadi kayak tangga loh. Kayak tangga. Balik sana. Balik. Malah ikut nyanyi ya. Ikut nyanyi. Jatah kita ya. Jatahmu kibrot. Oke ya. Kita mau mendengar firman Tuhan ya Kak ya. Kita akan mempujikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kak Abraham cinta Yesus selamanya ya. Sudah selamanya. Ya sama. Operas juga. Ya kita pujikan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ada di pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau kami boleh memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian, dan kami yakin puji-pujian yang kami naikkan, Engkau bertahta di atasnya. Dan kami yakin percaya juga ketika kami memuji Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kedamaian, kesejahteraan ada dalam hidup kami. Walaupun kami masih ibadah online, kami yakin Tuhan Yesus ada di mana saja kami berada ya Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu. Kalau pujian sudah kami naikkan, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan boleh memberkati hidup kami, sehingga kami mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kami mau melakukan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang luar biasa. Kami bersyukur, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Oke adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Kalian tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Ada kalimat yang mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Nah, berarti mata Tuhan itu melihat ya ke bawah. Apa yang kita lakukan itu semuanya dipantau oleh Tuhan. Jadi adik-adik harus hati-hati. Nah, untuk itu Om Pras tuh mau cerita ya tentang seseorang yang hatinya itu akan dikuasai oleh iblis atau setan jika tidak hati-hati ya. Nah, kalian akan baca nanti di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Itu dulu ya. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Mulai ayat yang ke-2 saja kita baca. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel ya dari Adam dan Hawa. Adiknya Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, ini adik-adik ayat yang harus kita perhatikan ya. Apakah mukamu tidak akan berseri di ayat yang ke-7? Jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Adam dan Hawa punya 2 anak, yaitu Kain dan Habel. Kain kakaknya, Habel adiknya ya. Nah, ini Tuhan memberi tanggung jawab, yaitu Kain menjadi petani ya. Dia macul gitu ya, macul tanah, nanem gitu ya, entah itu tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, semuanya ditanam. Itu tanggung jawab daripada Kain. Sementara Habel itu menggembalakan domba ya. Wah, kemana-mana bawa domba, dibawa ke padang rumput, makan rumput gitu ya. Dan Habel nungguin domba-dombanya makan rumput.
gitu, itu namanya peternak ya itu ya, suka beternak itu ya. Dan yang diternak adalah kambing, dia jadi gembala ya. Wah, dia membawa itu kambingnya, kasih makan yang baik-baik gitu ya. Mau dibawa ke sana, rumputnya habis di sini, dibawa ke sana, yang banyak rumputnya yang hijau. Man, tungguin gitu ya, habilnya ya. Sementara si Kain pakai pacul gitu ya, macul, wah, macul punya ladang yang luas gitu ya, karena belum ada siapa-siapa yang di situ, cuma Kain dan mama papahnya itu Adam dan Hawa, mungkin di rumah gitu ya, di rumah sekali-kali bantu mereka gitu ya. Tapi ini Kain ini benar-benar bekerja keras gitu ya, wah, nanem sayuran, nanem buah-buahan gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya pasti Kain dan Habil ini sering mereka bercerita-cerita gitu ketika dipangku sama ayahnya si Adam gitu ya. Mungkin si Kain ini tanya sama papahnya ini ya Adam ini ya, papa punya papa enggak? Mungkin Adam bingung nih ya mau jawabnya ya, karena Adam kan tidak dilahirkan, Adam kan diciptakan ya. Kemudian mungkin si Adam ini ketika mangku si Kain dan Kain tanya gitu ya, dia cerita, oh enggak, papa enggak dilahirkan, papa diciptakan langsung dengan tangannya Tuhan. Wow, si Habil juga tanya, masa sih pak, bener, papa enggak punya papa? Iya Bel, papa enggak punya. Terus kemudian gimana caranya kita kenal sama Tuhan? Oh ya, ya udah, Tuhan itu adalah roh. Kalau kita ngobrol misalnya dia lihat ke atas gitu, ngobrol sama Tuhan gitu ya. Karena Tuhan tuh ada di mana-mana. Oh, gitu ya, Pak. Nah, waktu papa berbuat salah, itu Tuhan menyembelih binatang. Kemudian dibuatkanlah baju buat papa dan mama. Kemudian binatang itu sepertinya simbol persembahan gitu ya. Jadi kalau kita mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, itu harus dengan darah, harus dipersembahkan dengan darah. Dan Tuhan itu amat sangat senang sekali dengan persembahan dari binatang. Mungkin itu yang disukai oleh Tuhan. Nah, si Kain ini mendengarkan cerita tentang hubungannya si Adam dengan Tuhan. Terus gimana kalau pas Tuhan datang ke taman itu? Oh iya, pas Tuhan datang ke taman itu, ya papa itu ngobrol biasa saja, dekat sama Tuhan. Ngobrol apa saja, nanyakan gimana situasi Taman Eden gitu ya, mungkin semuanya baik-baik saja. Dan Tuhan amat senang sekali datang kepada Papa Adam. Iya, oh begitu ya. Iya, oleh karena itu kalian juga bisa kok ngobrol sama Tuhan. Dan jangan lupa setiap kali harus memberi persembahan kepada Tuhan ya. Dan persembahan itu harus binatang ya, karena Tuhan itu sudah memberi contoh gitu ya. Nah, Adam dan Hawa seringkali cerita tentang Tuhan kepada kedua anaknya, Kain dan Habil. Dan si Habil ini juga mengembalakan domba gitu, senang sekali, bawa ke sana makan rumput, bawa ke sana makan rumput, dan hatinya senang. Dia juga suka ngobrol sama Tuhan ya. Tuhan, saya juga pengen ketemu loh sama Tuhan kayak Papa Adam dan Hawa dulu pernah ditemuin sama Tuhan. Mungkin seperti itu. Kain juga waktu macul gitu ya, waktu bertani, bercocok tanam gitu, mungkin dia juga, wah seandainya saya juga sama kayak Papa Mama bisa ketemu langsung sama Tuhan ya. Makanya oleh karena itu mereka selalu memberi apa yang terbaik, berbuat yang terbaik untuk kebutuhan mereka. Dan satu waktu ada kalanya mereka harus mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Mungkin sudah menghitung hari-hari gitu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya.
Dan tiba waktunya hari Minggu, mungkin mereka mulai mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika itu juga hasil tanaman miliknya si Kain ini sudah baik semuanya. Dan milih persembahan atau milih yang baik-baik gitu ya. Kemudian si Habil juga, wah ketika melihat dombanya, mungkin dia akan milih domba yang paling baik untuk Tuhan. Diambil domba yang paling baik, kemudian disembelih ya. Dan kala itu persembahannya harus persembahan binatang, harus ada darah yang ditumpahkan. Itu gambaran Yesus Kristus yang mau menebus dosa manusia. Darah harus ditumpahkan, dan ketika darah itu ditumpahkan, semua manusia yang berdosa ditebus oleh darahnya Yesus. Nah, ini gambaran gitu ya, persembahan yang baik, persembahan yang benar, persembahan yang tidak bercacat dan tidak ternoda gitu ya. Nah, ini ambil domba yang paling bagus, dipersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang baik, mempersembahkan kepada Tuhan gitu ya. Nah, ini Kain harusnya menukarkan ya hasil panenannya yang terbaik kepada adiknya, mungkin ya, tukar dengan domba gitu ya, supaya dombanya bisa disembelih. Enggak, si Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan, dipersembahkan dengan hati yang kurang baik juga kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat apa? Melihat hati ya, melihat perbuatan baik atau tidak baik. Nah, si Habil ini mempersembahkan dengan kebaikan hatinya. Dia sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh papa mamahnya gitu ya. Harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, harus menyembelih binatang. Tetapi si Kain ini tidak mendengarkan dengan baik. Harusnya kalau dia mendengarkan, dia baik, itu kan menukar hasil panenannya dengan binatang supaya nanti bisa mempersembahkan binatang kan gitu ya. Ini enggak, tetap mempersembahkan sesuatu yang kurang berkenan kepada Tuhan. Dan hatinya kurang baik ini berarti, karena enggak yang terbaik. Dia lupa apa yang diomongin sama papa mamahnya. Dia mempersembahkan sesuatu, dan dia tahu enggak diterima sama Tuhan. Sementara Habil ketika mempersembahkan sesuatu, hatinya damai sejahtera karena dia berbuat baik, berbuat hal yang benar kepada Tuhan. Ini waktunya, waktu yang kurang baik buat si Kain, karena ketika tahu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, hatinya sudah mulai iri, dengki, benci kepada adiknya. Wajahnya sudah mulai marah. Kenapa persembahanku tidak diterima oleh Tuhan? Dan sementara persembahannya Habil diterima. Ketika kemarahan itu muncul, ayat yang ke-7 tadi kita baca, dosa sudah apa? Sudah mengintip. Ada iri, ada dengki, ada benci. Nah, kalau tidak segera diredam dengan kasih, maka akan menimbulkan sesuatu perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Si Kain ini mulai mikir kebenciannya, kedengkiannya. Aduh, ini Tuhan gak adil, mungkin gitu ya. Dan kalau kita merasa Tuhan gak adil, pasti ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati ini. Kemanusiaan sudah mulai muncul, dan pura-pura baik kepada Habil. Yuk kita ke sana yuk, kita ke Padang yuk,
wah dirangkul adiknya gitu ya, diajak main bareng gitu ya. Wah, awal-awalnya mukanya nggak masalah gitu. Awalnya mukanya nggak masalah gitu. Waktu ngajak adiknya nggak masalah. Tapi ketika wah sudah sepi, nggak ada orang, papa mamanya nggak lihat gitu ya, jauh gitu ya, adiknya suruh lihat ke sana gitu. Wah, lihat pemandangan yang baik ya adik, lihat nih wadangan luar biasa nih, lucu semua. Dia ambil sesuatu pentungan dan adiknya ini dipukul tas gitu. Adiknya nggak tahu karena di belakangnya kakaknya sudah memukul dan darah keluar, dia jatuh adiknya, buang jatuh adiknya, mati adiknya. Jadi Kain itu adalah manusia pembunuh pertama. Karena apa tadi adik? Iri, dengki, benci dipelihara, ya, dan dosa sudah mengintip dan itu dipelihara, akhirnya perbuatan jahat terjadi dan membunuh adiknya. Ketika tahu adiknya ini dibunuh, maka ada suara Tuhan. Kain, Kain, di manakah adikmu Habil? Bukan Tuhan nggak tahu. Tuhan mau apa? Pengakuan dari si Kain. Sama seperti ketika Adam berbuat dosa. Adam langsung dicari Tuhan. Adam, Adam, di manakah engkau? Karena Adam apa? Bersembunyi. Sama seperti ini. Butuh pengakuan. Bukan Tuhan nggak tahu di mana Adam. Bukan Tuhan nggak tahu di mana Kain. Tetapi Tuhan butuh pengakuan. Tapi Adam waktu itu sembunyi. Nah, Kain ini juga menyembunyikan hatinya. Pura-pura nggak tahu. Tuhan tidak melihat pengakuan daripada Kain. Dan akhirnya Tuhan mengetahui kejahatan daripada Kain. Karena kamu sudah membunuh adikmu dan darahnya menuntut ke atas. Oleh karena itu, kamu sekarang akan menjadi penjelajah dan tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Dan kamu akan mengembara tanpa tujuan. Dan kamu akan menjadi pengembara tanpa tujuan. Wah, dan kamu terusir dari sini. Akhirnya Kain diusir sama Tuhan. Jadi adik-adik hati-hati dengan hati yang jahat, hati yang iri, hati yang benci. Jangan sampai adik-adik terusir dari surga. Karena adik-adik sudah memiliki surga. Hanya karena lantaran benci, hanya lantaran karena dosa, hanya karena lantaran dengki. Wah, adik-adik terusir dari surga. Jangan ya. Oke. Adik-adik tetap harus memiliki kasih. Harus tetap memelihara kasih. Oke. Ya. Dan Kain terhilang dari Tuhan. Dan tentu saja bapak ibunya juga ketika melihat terusir pasti sedih. Pasti sedih. Dan Tuhan juga akan sedih jika melihat adik-adik terusir atau keluar dari kerajaan surga. Oke, ya. Mungkin ceritanya sampai di sini dulu. Nanti besok kita lanjutkan lagi ya. Nah, adik-adik tetap jaga hati kalian dari segala perbuatan yang jahat. Ya, tadi ada pujian, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Ya, toh? Oleh karena itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat ya. Oke? Iya, ayo kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita pada siang hari ini, pagi ini, malam ini. Kami tahu Tuhan bahwa cerita ini mungkin sudah sering kami dengar, tetapi kami yakin percaya bahwa Engkau selalu menjagai hidup kami ya Tuhan. Dan ini adalah salah satu contoh yang supaya kami ingat lagi, jangan sampai kami berbuat dosa, jangan sampai iri, jangan sampai dengki, jangan sampai benci itu menguasai hati kami. Karena jika kami berbuat jahat, maka dosa itu sudah mengintip kami. Dan kalau kami terus memelihara dosa itu, maka perbuatan dosa yang akan kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon penjagaan daripada Tuhan, pemantauan daripada Tuhan. Karena mata Tuhan selalu melihat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah hati yang kasih, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang selalu dikuasai oleh kasih, maka hidup kami akan berbuat atau menghasilkan perbuatan kasih. Mari Tuhan, Kau terus jagai kami,
di masa pandemi ini, di masa yang kurang baik ini, walaupun lewat online, kami juga mendengarkan firman-Mu, dan kami tahu setiap firman-Mu itu mengingatkan kami supaya kami terus ada di dalam iman di dalam Yesus Kristus, dan kami berbuat sesuatu yang baik di dalam Engkau. Tuntun langkah kami dimanapun kami pergi, tuntun langkah kami kemanapun kami pergi, sehingga apapun yang akan kami lakukan semuanya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, selalu kebaikan demi kebaikan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami terus menguasai hati kami dengan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.